kita mau menggunakan modal berapa, di broker apa, leverage-nya berapa, take profit gimana. Jadi urutannya adalah pertama teman-teman ingin melakukan buy atau sell dulu, lalu pertanyaan di harga berapa. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, trainingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar ya. Amin. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan menjelaskan trading plan forex step by step untuk pemula. Sebelum Andrew masuk ke dalam topik ini ya, Andrew akan jelaskan dulu dari basic trading forex itu apa sih. Sampai sekarang masih banyak yang nggak tahu trading forex, karena kalau banyak orang yang paham tentang trading forex, nggak bakal banyak tuh yang kena scam, nggak bakal banyak yang ikutan Ponzi. Nah, jadi Andrew akan mulai dari penjelasan apa itu trading forex. Baik teman-teman, Andrew akan langsung mulai aja. Jadi trading forex itu adalah jual beli mata uang asing atau yang disingkat sebagai foreign exchange. Jadi trading forex itu artinya sangat mudah sekali. Itu kita melakukan jual beli mata uang asing atau pertukaran mata uang asing antara satu dengan yang. Misalnya kita mau pergi ke Australia, nah tentu di Australia kan nggak bisa terima rupiah, kita harus menukarkan mata uang rupiah menjadi mata uang dolar Australia. Itu sebenarnya sudah termasuk trading forex. Anda sudah melakukan foreign exchange. Cuma trading forex yang Andrew bahas ini lebih spesifik adalah kita melakukan pertukaran mata uang asing itu bukan karena keperluan kita mau pakai mata uangnya, tetapi lebih karena kita untuk mendapatkan selisih dari pergerakan mata uang satu dengan yang lain sehingga kita mendapatkan profit. Jadi trading forex itu adalah yaitu. Nah, dalam kita bertrading forex, kita wajib memiliki trading plan. Dalam semua aktivitas tentunya Andrew rasa kita wajiblah memiliki yang namanya adalah rencana. Jadi dalam trading pun juga begitu, kita wajib memiliki rencana. Rencana misalnya dalam kita bertransaksi, kita mau menggunakan modal berapa, di broker apa, leverage-nya berapa risiko yang kita bisa terima. Itu termasuk rencana. Jadi sebelum teman-teman bertransaksi, teman-teman harus memiliki rencana dulu. Sama seperti ibaratnya kalau teman-teman itu buka sebuah usaha atau teman-teman buka sebuah restoran. Teman-teman mau buka di mana? Teman-teman mau pakai modal berapa? Teman-teman mau jualan jenis makanan apa? Berapa karyawan yang dibutuhkan? Itu sudah termasuk rencana. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menjawab rencana yang tadi Edu tanyakan, maka ya tahapan selanjutnya adalah ketika kita sudah mulai bertransaksi, pertama nih, teman-teman harus bisa analisa. Nah, ketika kita sudah menganalisa, kalau misalnya harga naik, kita berarti harus beli. Nah, kalau misalnya kita beli harga turun, kita mau ngapain? Apakah cut loss? Apakah averaging? Apakah switching? Apakah martingale? Jadi itu juga termasuk rencana. Kalau misalnya harga beli, ternyata harganya turun, oh saya mau pasang stop loss, itu rencana. Kalau misalnya kita beli, ternyata harganya naik, saya mau pasang take profit, itu juga rencana. Bukan hanya trading ya, dalam sebuah aktivitas kita harus memiliki rencana. Misalnya teman-teman mau pergi dari sini ke Bali, oh rencana akan naik pesawat, pesawatnya pesawat apa, berangkatnya jam berapa, mau tiba di sana jam berapa, lalu sampai sana nginep di mana, mau makan apa, mau main apa, itu adalah rencana teman-teman. Jadi kita dalam trading pun harus memiliki rencana. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah memiliki rencana, tahapan selanjutnya yang teman-teman harus lakukan adalah disiplin dengan rencana tersebut. Misalnya, teman-teman sudah planning, oh saya mau ke Bali, rencananya A, B, C, D. Ketika kita sudah membuat rencana, maka kita tinggal ikuti rencana itu, alias kita harus disiplin. Jangan sampai, oh saya mau nginep di hotel apa, ternyata sampai sana pindah hotel. Nah, itu kan juga kalang kabut. Ya, apalagi teman-teman pergi rame-rame. Oh saya mau termalap makan di sini, tiba-tiba nggak jadi karena mau makan di sana. Itu udah termasuk merubah rencana. Dalam trading pun demikian. Kita sudah memiliki rencana yang kita sudah perhitungkan,
kita sudah sepakati, pada saat berjalannya atau pada saat aktivitas sebenarnya, ya disiplin, ikuti rencana yang teman-teman sudah buat. Modalnya berapa, resikonya berapa, mau buy di mana, mau sell di mana, stop loss di mana, take profit di mana, ikutin. Nah, selanjutnya adalah ya teman-teman juga harus memperhatikan hal-hal yang tidak terduga. Nah, dalam trading itu kita sebut dengan manajemen resiko. Dalam semua aspek aktivitas kita tidak ada rencana atau tidak ada sesuatu yang berjalan mulus atau berjalan sesuai rencana, itu pasti tidak ada. Makanya kita harus siapkan plan A, plan B. Contohnya nih, saya sudah punya rencana liburan di sini di Bali. Ternyata kalau celah ya kita akan main ke pantai. Nah, kalau hujan gimana? Kalau hujan kan nggak bisa diprediksi kan. Oh, kalau hujan saya nggak jadi main di pantai, tapi saya mau ke restoran ABC misalnya. Itu adalah termasuk manajemen risiko. Manajemen risiko adalah jalan keluar ya, atau bagaimana nih apabila rencana kita yang kita sudah buat, yang kita sudah disiplin ternyata tidak bisa kita lakukan atau ada halangan lain. Nah, dalam trading juga begitu. Misalnya kita sudah menganalisa harga emas akan naik, kita beli, ternyata di luar dugaan harga emas bukannya naik malah turun. Manajemen risiko apa yang teman-teman akan ambil? Manajemen risiko apa yang teman-teman akan gunakan? Oh, saya mau stop loss, saya mau switching, saya mau averaging, saya mau martingale. Jadi itulah teman-teman harus punya plan lain. Plan utamanya ada, plan lain teman-teman juga siapkan. Lalu pertanyaan selanjutnya yang banyak ditanyakan oleh pemula-pemula kepada Andrew adalah, Pak Andrew, bagaimana sih cara membuat trading plan? Atau gimana sih cara membuat rencana trading yang baik dan benar? Nah, sekarang Andrew akan jelaskan. Dalam trading, kita bisa memilih sebelum kita membuat satu trading plan, teman-teman harus pilih dua dulu. Teman-teman mau strateginya ini untuk long term atau short term? Tentunya apabila kita trading untuk jangka panjang, rencananya jelas berbeda apabila kita trading untuk jangka pendek. Contoh, analogi lain, misalnya teman-teman liburan itu seminggu, tentu berbeda rencananya dengan apabila teman-teman liburannya sebulan. Ya, jadi berbeda. Jadi teman-teman harus punya pilihan dulu, harus pilih dulu. Saya ingin membuat sebuah trading plan atau saya ingin membuat satu rencana trading. Ini untuk jangka panjang atau jangka pendek? Itu dulu dijawab. Setelah teman-teman memilih hal ini, barulah teman-teman ya, yang pertama yang teman-teman harus lakukan sebelum membuat sebuah rencana, teman-teman wajib kuasai analisa. Analisa itu adalah teman-teman menghitung atau memprediksi kira-kira harga satu aset ini di kemudian hari, misalnya besok, lusa, atau minggu depan, tergantung kerangka waktu yang teman-teman gunakan ya. Ini mau naik atau turun. Teman-teman harus paham dulu. Oh, kalau misalnya satu aset atau satu pair atau satu mata uang atau satu emas deh, ya misalnya pair gold, di kemudian hari saya prediksi akan naik, maka pertanyaannya adalah mau belinya di mana? Apakah mau beli di harga sekarang atau belinya di harga lebih rendah dengan cara buy limit? Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan harga untuk teman-teman beli atau teman-teman sudah melakukan pembelian, barulah teman-teman tentukan. Kalau beli berarti kita harus harganya harus naik ya. Kalau misalnya harga turun, kita mau ngapain? Oh, kalau misalnya harga turun, saya akan pasang stop loss. Atau kalau misalnya harga turun, saya akan pasang. Atau kalau misalnya harga turun, saya akan averaging. Semuanya itu bisa direncanakan sebelum terjadi. Ingat ya, trading plan itu harus dibuat sebelum harga terjadi. Jadi kalau harganya sudah terjadi, itu bukan trading plan. Ya, itu namanya penyesalan. Jadi ingat ya, yang namanya trading plan teman-teman harus merencanakan sebelum harga terjadi. Ya, boleh 1 jam sebelumnya, boleh 1 hari sebelumnya, boleh 30 menit sebelum. Intinya sebelum harga terjadi, teman-teman harus punya planning. Oh, kalau saya buy, harga naik, saya untung, saya mau take profit di mana? Jadi urutannya adalah pertama, teman-teman ingin melakukan buy atau sell dulu, lalu pertanyaan di harga berapa? Nah, yang selanjutnya adalah kalau misalnya teman-teman beli, harga turun, teman-teman mau ngapain? Nah, itu dijawab. Kalau misalnya teman-teman beli, ternyata harga naik, mau exit di mana? Itu semua harus di-planningkan. Jadi kalau planning itu sudah jadi atau rencana trading itu sudah jadi, laksanakan dengan penuh disiplin.
Jadi jangan sampai kita sudah tulis atau rencanakan capek-capek, ternyata pada saat real trading, pada saat kita berjalan, dirubah. Aduh, stop lossnya takut kena, dirubah. Aduh, take profitnya kedikitan, dirubah. Aduh, take profitnya nggak nyampe-nyampe, dirubah, dipendekin. Jadi itu adalah cara yang salah. Jadi cara yang benar adalah ketika teman-teman sudah membuat sebuah rencana, di mana rencana itu adalah trading plan yang teman-teman buat sebelum harga terjadi. Ketika harga berjalan, teman-teman ikutin trading plan itu, apapun yang terjadi, ikutin rencana itu. Tadi di awal aku sudah sampaikan bahwa untuk kita bisa menentukan di mana kita mau beli, di mana kita mau jual, tentunya teman-teman harus menguasai analisa. Kalau untuk analisa, tentunya sekarang banyak sekali ya cara-cara atau metode-metode yang teman-teman bisa gunakan. Salah satunya yang paling banyak digunakan oleh para profesional maupun para pemula. Khususnya buat pemula deh. Kalau profesional ya mereka punya metode sendiri, silakan. Mau pakai price action, silakan. Mau pakai ICT, silakan. Mau pakai apapun silakan. Metode banyak sekali ya. Nah, buat pemula itu sarankan, ini dasar ya, untuk pemula itu sarankan menggunakan indikator. Loh, kenapa menggunakan indikator? Apakah indikator pasti benar? Indikator itu adalah sebuah alat bantu untuk kita menganalisa. Ibaratnya ya sebuah termometer. Kalau kita mau mengukur suhu badan pasien, maka dokter akan butuh termometer untuk mengukur suhu badan pasien. Bukan dengan cara nempelin tangan ke jidat pasiennya, bukan. Jadi dia butuh termometer. Nah, itu sama. Jadi termometer itu fungsinya sama sebagai indikator di dalam platform kita, di dalam MetaTrader untuk membantu kita analisa. Jadi itulah alasannya kenapa di setiap platform trading pasti sudah ada indikator bawaan. Ya, contohnya indikator bawaan apa? Ada RSI, ada stokastik, ada Fibonacci, dan sebagainya. Itu adalah indikator bawaan yang memang sudah disediakan oleh MetaTrader atau platform trading kalian untuk dipakai, bukan untuk pajangan. Artinya pemula ya dalam menganalisa harus memiliki dasar. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah alat-alat tersebut. Nah, indikator itu juga ada bermacam-macam. Ada indikator bawaan seperti yang teman-teman lihat, di MetaTrader 4 maupun di MetaTrader 5, itu adalah indikator bawaan. Indikator memang sudah ada di MetaTrader. Lalu ada yang lebih cepat lagi adalah indikator custom, yaitu indikator penyempurnaan atau indikator yang dibuat oleh pihak ketiga. Ya, contohnya profit sharing, kita punya indikator custom. Tentunya karena ini merupakan penyempurnaan, indikator ini jelas lebih akurat daripada indikator bawaan. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya, apakah pemula wajib menggunakan indikator custom? Kalau ditanya wajib ya tidak wajib ya. Tetapi apabila seorang pemula tersebut mau mendapatkan hasil yang lebih akurat, mau mendapatkan hasil yang lebih sempurna, mau mendapatkan fitur yang lebih canggih, ya mereka boleh menggunakan indikator custom, indikator penyempurnaan, di mana indikator custom tersebut tidak ada di MetaTrader. Karena apa? Dia bentuknya adalah software tambahan atau kita plugin, atau kalau dalam Android itu aplikasi tambahan. Nah, jadi ini teman-teman ya cara pemula untuk bisa menganalisa. Boleh menggunakan yang standar, support resistan, RSI, stokastik, parabolic chart, itu standar semua. Tapi buat teman-teman yang ingin lebih sempurna, lebih akurat, fitur yang lebih canggih, ya teman-teman bisa gunakan yang custom. Jadi buat teman-teman pemula yang mau menggunakan indikator custom, bisa nih tanya-tanya ke Profit Sharing. Silakan WhatsApp atau Telegram di 081599108880. Kita akan kasih tahu bagaimana cara dapetin indikator-indikator custom yang cocok untuk kebutuhan kalian. Ya, jadi kalau ada satu trader atau pemula yang dia menggunakan indikator satu layar itu dia gunakan sampai 10, itu sepertinya rumit sekali ya. Kacau itu namanya. Jadi untuk pemula itu sarankan jangan ngikutin yang begituan. Ya, jadi untuk pemula cukup menggunakan 2 maksimum 3 indikator saja, itu sudah cukup. Jangan chartnya itu seperti jaring laba-laba, kebanyakan indikator itu juga nggak benar. Gunakan 2, minimal 2 maksimum 3, itu udah cukup lah.
Ya tergantung teman-teman mau ngukur apa. Kalau teman-teman mau mengukur retracement, ada Fibonacci retracement. Kalau teman-teman mau menghitung reversal, pembalikan arah, ada RSI, ada stokastik. Kalau teman-teman mau menghitung tren, ya ada parabol SAR. Kalau teman-teman mau menghitung volume, ada volume. Jadi indikator tergantung kita mau gunakan alat ini untuk apa dulu, kita mengukur apa dulu. Jadi setiap kasus itu beda-beda, ya. Bukan berarti satu indikator dipakai untuk semua, enggak. Tergantung kita mau mengukur apa. Misalnya seorang dokter, dia mau mengukur suhu badan pasien, dia pakai termometer. Kalau dia mau mengukur detak jantung kan ada tuh yang taruh di sini kan. Nah, alatnya apa itu nggak paham ya, namanya ditaruh sini. Bukan berarti dia mengukur detak jantung dia pakai termometer, ya tentu salah. Jadi sekali lagi ya, alat itu kita gunakan tergantung kebutuhannya, kita mau pakai untuk apa dulu, ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang tahapan selanjutnya adalah apabila teman-teman sudah bisa menganalisa, teman-teman harus bisa menentukan atau membuat manajemen risiko. Nah, jadi kalau teman-teman sudah yakin pada saat di demo, jalankan keyakinan itu di dalam account, jangan dirubah. Teman-teman boleh trading pada saat punya free time. Karena ketika teman-teman punya free time, artinya teman-teman juga memiliki waktu. Ya trading itu pakai waktu loh.